Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Singkat saja, saya dari Muhammad Farhan Hidayat dari kelompok 9 akan menguraikan, memaparkan, ataupun menjelaskan hasil makalah saya, yaitu pengertian dan tujuan supervisi pendidikan. Sesuai dengan judulnya, sini saya akan membahas pengertian dan tujuan dari supervisi pendidikan. Yang pertama adalah pengertiannya. Supervisi itu diambil dari dua kata dalam bahasa Inggris, yang mana berasal dari kata sumber dan super dan vision, di mana masing-masingnya itu memiliki arti atas dan penglihatan. Super itu atas dan vision adalah penglihatan. Di sini ini supervision itu adalah apa ya? Bisa dibilang kata istilah, bukan kata kata kiasan. Artinya adalah suatu posisi di mana yang melihat berkedudukan lebih tinggi daripada yang dilihat. Yang lebih berkedudukan lebih tinggi ini contoh seperti kepala sekolah. Adapun yang di bawah lebih kurang tinggi ini, yang di bawah lebih tinggi itu seperti guru ataupun staf. Lebih jelasnya kita akan melihat dari segi terminologinya. Ada banyak pendapat dari para ahli terkait pengertian secara terminologi dari supervisi. Ada yang mengatakan bahwa supervisi adalah pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan untuk menghasilkan perbaikan pengajaran, pembelajaran, dan kurikulum. Ada juga yang mengatakan bahwa supervisi itu adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan tugas mereka secara efektif. Sehingga kami menyimpulkan bahwa pengertian secara terminologi dari supervisi itu adalah layanan dan bantuan yang terencana diberikan kepala sekolah kepada guru-guru dan para staf sekolah lainnya agar mereka dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Dari supervisi ini kemudian kita beralih kepada pendidikan. Pendidikan, seperti yang telah dipaparkan secara jelas dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, pendidikan itu adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga dapat kita lebih ringkasnya, itu tuh adalah eh, suatu usaha dari pasif menjadi aktif, suatu usaha dari yang tidak tahu menjadi tahu, usaha dari yang beretika kurang baik menjadi yang lebih baik, dan lain sebagainya. Sehingga dari pemaparan dua kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa supervisi pendidikan itu adalah segala bantuan dari supervisor atau mereka-mereka ini yang berkedudukan tinggi, contoh seperti kepala sekolah, untuk memperbaiki manajemen pengelolaan sekolah mereka dan meningkatkan kinerja para staf dan para guru dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya. Sehingga dari peningkatan kinerja tersebut, tujuan pendidikan yang telah dirancang dari awal itu dapat dicapai secara optimal. Dari pengertian kita kemudian beralih kepada tujuan. Di sini kan banyak pendapat ataupun teori terkait tujuan supervisi pendidikan, namun kami akan mengambil pendapat dari Peter F. Olivia yang dikutip kembali dalam SRI tahun 2013. Tujuan supervisi pendidikan itu ada tiga. Yang pertama, membantu guru dalam mengembangkan proses kegiatan belajar mengajar. Membantu ini bisa dalam pengadaan media-media pembelajaran, contohnya seperti komputer. Media-medianya itu atau mungkin seperti kalau dalam pelajaran IPA seperti kerangka-kerangka, ataupun dalam pelajaran kimia yaitu pengadaan labor dan lain sebagainya. Sehingga proses kegiatan belajar mengajar itu bisa lebih berkembang. Tidak hanya
mentok dari segi teori saja, atau mungkin pengembangan kalau kepada gurunya itu seperti eh, mengikutkan para guru mereka ke dalam pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Kemudian, pada poin kedua adalah membantu guru dalam menerjemahkan dan mengembangkan kurikulum dalam proses belajar mengajar. Artinya, pengembangan kurikulum dalam suatu instansi itu tidak hanya dilakukan oleh guru saja, melainkan dibantu, disupport oleh berbagai pihak lainnya. Bisa dari staff, bisa dari kepala sekolah, bisa dari bagian-bagian lainnya. Kemudian yang ketiga adalah membantu sekolah dalam mengembangkan staff. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan sekolah itu tidak hanya cuman kepala sekolah dan para guru. Di sini juga ada mereka-mereka yang membantu dalam hal uh, apa itu namanya administrasi dari suatu sekolah tersebut. Mereka itu adalah staf-staf sekolah. Maka mereka-mereka yang berkedudukan tinggi, yaitu para kepala sekolah, harusnya ada melakukan pengembangan juga dari bidang-bidang staf mereka. Bisa jadi pengembangannya itu dari media ataupun mungkin dari pelatihan seperti guru pada poin satu dan pengembangan-pengembangan lainnya. Sehingga dengan pengembangan tersebut para staf tidak hanya mentok ilmunya pada satu bidang, tapi juga lebih beraneka, lebih bisa dikatakan lebih maju juga, ataupun mungkin lebih berkembang dari segi pengetahuan ataupun keterampilan dan lain sebagainya. Sehingga dapat kami menyimpulkan bahwa tujuan dari supervisi pendidikan itu ya pastinya untuk membantu guru atau mungkin para staf dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah disepakati atau disusun sebelumnya. Kemudian juga untuk membimbing pengalaman mengajar bagi seorang guru. Selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar para siswa, juga membina moral kerja, menyesuaikan diri dengan masyarakat, dan membina sekolah atau madrasah. Sehingga dengan adanya supervisi pendidikan tersebut, adanya usaha membimbing, usaha mengembangkan, baik dari segi SDM sekolah tersebut maupun dari segi media-medianya. Jadi sekolah tersebut tidak hanya mentok pada di satu poin saja ataupun tidak mentok pada satu titik saja, melainkan terus berkembang, terus maju mengikuti perkembangan teknologi yang semakin melesat. Mungkin cukup sekian dari pemaparan kelompok saya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.